وصحبه وآله اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا التأويل وتهدينا إلى سواء السبيل أما بعد. Hadratul Mukarramin wal Mukarramin, para jamaah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuh ini kita dapat bertemu kembali di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiyah di hari Jumat pertama dari tahun 1448 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun yang baru datang ini semua kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita hamba-hamba beruntung yang hari-harinya lebih baik daripada hari-hari yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kita mengkaji hadis Arba'in An-Nawawiyah, melanjutkan pembahasan hadis ke-33. Kalau waos malih hadisnya, bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Lau yuqtan nasu bidakwahum." Seandainya setiap orang diberikan apa yang mereka tuduhkan. Seandainya setiap orang diberikan haknya hanya dengan menuduh atau mengaku. Ladda'a rijalun, maka pastilah banyak orang akan mengakui amwal qaumin wa dima'ahum, harta orang lain dan darah orang lain. Kalau hanya sekedar menuduh, mengaku lalu diberikan, kacau. Pasti semua orang akan mengakui milik orang lain. Ketok wong montore apik, "Lho iku montorku dijoko." Ketok wong HP-ne apik, "Iku HP-ku digawe." Apakah bisa begitu? Tentu tidak begitu cara hidup kita. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi orang yang mengaku, orang yang menuduh harus memberikan bukti, harus memiliki bukti atas tuduhannya, atas pengakuannya. Ikulah kelambiku sing sampean gawe, ngaku, menuduh. Mana buktinya? Kalau yang saya pakai punya sampean, buktinya mana? Tidak punya bukti ya tidak bisa. Wal yaminu 'ala man angkar, dan orang yang dituduh, yang mengingkari, tidak harus memberikan bukti, tapi cukup bersumpah. Enggak, ini itu kelambi sampean, ini kelambiku ini. Terus yang nuduh minta bukti. Mana buktinya baju sampean? Lu ngapain saya butuh bukti, wong saya pakai kok. Enggak perlu bukti. Saya cukup ingkar, wallahi ini punya saya. Kok enak aja sampean nuduh-nuduh. Dituduh, ikulah HP-ku. Sampean mana buktinya kalau ini HP sampean? Kalau saya yang dituduh tidak perlu bukti, karena HP ada di saya, tidak perlu bukti saya. Saya cukup bersumpah, wallahi ini adalah HP-nya saya. Jadi yang perlu bukti, yang harus memberi bukti, yang menuduh, bukan yang dituduh. Yang dituduh tidak harus memberikan bukti, tapi cukup dengan sumpah. Akan tetapi di sini Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewanti-wanti kita, wa yajibul ihtiras anil yaminil kadzibah, harus kita berhati-hati dari yamin kadzibah, sumpah palsu, bersumpah tapi bohong. Seperti contoh yang tadi, bukan HP-nya kok sampai bersumpah itu HP ini, wong HP nyolong, tapi sumpah itu miliknya. Penuduhnya nggak punya bukti. Memang betul HP-nya dicuri, tapi dia tidak punya bukti. Kula umpami malinge, wallahi iki HP-ku. Ya sudah, saya yang menang dalam sengketa ini. Karena yang menuduh
tidak punya bukti, yang barang itu berada di tangannya berani bersumpah. Tapi sumpahnya palsu, bohong ya. HP nyolong kok diaku miliknya. Maka ini yang disebut dengan sumpah palsu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar? Ini paling besarnya dosa besar. Qulna bala ya Rasulullah, kami para sahabat mengatakan tentu saja ya Rasulullah. Berilah sampaikan kepada kami apa dosa besar yang paling besar itu agar kami menjauhinya. Qala, kemudian Nabi bersabda, al-isyraku billah. Yang pertama, menyekutukan Allah. Syirik, dosa besar yang paling besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di Al-Qur'an Allah nyatakan begitu. Satu-satunya dosa yang tidak akan Allah ampuni adalah syirik. Yang selain itu masih bisa diampuni oleh Allah. Tapi yang syirik tidak akan. Allah yang janji begitu. Syirik tidak akan diampuni. Syirik pasti neraka. Dosa-dosa yang lain kalau Allah berkehendak mengampuni akan Allah ampuni. Uququl walidain yang kedua, dosa besar yang paling besar adalah durhaka kepada orang tua. Kemudian wa kana muttaqian fajalas, disebutkan begitu. Ketika Nabi menyebutkan dua tadi, Nabi itu sedang bersandar ya. Lagi sender gitu. Saya beritahu dosa besar yang paling besar kata Nabi. Apa tadi? Syirik, menyekutukan orang tua. Nabi lagi bersandar, kemudian Nabi duduk tegak. Berarti yang ketiga penting ini. Nabi dari bersandar langsung duduk tegak. Berarti yang ketiga penting ini. Apa ini? Sampai Nabi duduknya ditegapkan. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ala, ketahuilah, perhatikan kata Nabi. Yang ketiga, qauluz zur wa syahadatuz zur. Sumpah palsu dan kesaksian palsu. Famazala yuraddiduha, dan perkataan itu diulang-ulang terus oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta qulna laitahu sakat, sampai para sahabat kasihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngomongnya diulang-ulang. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Diulang-ulang sampai belasan kali. Mungkin puluhan kali juga. Sampai sahabat itu kasihan sama Nabi. Karena perkataan itu diulang berkali-kali. Ini adalah ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang bersumpah tapi bohong dalam sumpahnya, alias sumpah palsu, melanggar sumpahnya. Nah, kemudian di sini ada keterangan tambahan ya, tentang sumpah. Apa itu sumpah, dan sebagai pelengkapnya juga tentang pembahasan nazar. Karena kita mengenal ada sumpah, ada nazar. Mungkin orang banyak yang tidak tahu atau menganggap dua hal ini sama, sumpah dan nazar. Yang pertama tentang sumpah. Di dalam kitab-kitab fikih disebut yamin, jamaknya aiman, sumpah. Apa sumpah itu? Sumpah itu adalah ketika seseorang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam suatu urusan untuk membuktikan kebenarannya atau menyingkirkan kebohongannya atau memastikan sesuatu yang belum pasti. Untuk menguatkan perkataannya. Intinya itu untuk menguatkan perkataannya. Dan sumpah itu harus menggunakan nama Allah, salah satu nama Allah ya, atau sifat-sifatnya Allah. Jadi kalau sumpah itu harus mengatakan demi Allah, itu baru disebut sumpah. Demi Allah atau nama Allah yang lainnya. Demi Allah, demi Rahman, demi Rahim,
dan seterusnya yang di Asmaul Husna itu. Demi Tuhan termasuk demi Tuhan bahasa Indonesia, atau dengan sifat-sifatnya Allah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering juga bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang menguasai jiwaku. Nggak ada nama Allah di situ, tidak ada nama Allah atau lainnya. Nabi bilang walladzi nafsi biyadihi, demi yang menguasai jiwaku. Nah, itu sumpah. Kalau tidak begitu, tidak dihukumi sumpah, meskipun ngomong sumpah. Kalau tidak begitu, tidak dihukumi sumpah meskipun ngomong sumpah. Contoh ini gua dituduh nyolong HP ini gua, sumpah HP ku ini. Ngomong ngoten, sumpah ini HP ku, aku gak nyolong. Padahal nyolong. Apakah itu dihukumi sumpah palsu? Tidak secara fikih. Secara fikih tidak dihukumi sumpah palsu. Artinya meskipun dia berbohong, dia nggak kena kafar. Meskipun dia berbohong, dia tidak, karena nanti ada konsekuensi dari melanggar sumpah ini, ada kafarohnya. Jadi ketika orang mengatakan demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, demi Tuhan, atau hal-hal yang seperti itu, apapun yang dia katakan itu dihukumi sumpah, harus ditepati. Kalau tidak ditepati, kalau dia berbohong, tidak menepati sumpahnya, maka ada yang namanya kafar. Wallahi, besok sampean datang apa enggak? Melok ngaji tak gak meneh? Melok. Ngomong tok sampean, biasanya gak melok. Wallahi meneh aku melok. Umpami gitu ya. Wallahi meneh aku melok ngaji. Ternyata meneh gak melok ngaji. Berarti dia melanggar sumpahnya. Wong wingi ngomong melok ngaji tibae gak melok ngaji. Undangan ngoten nggih. Sampeyan teko ya. Insyaallah ojo ngono ta. Teko, lek ana sampean gak seru. Teko ya. Wallahi teko aku. Ternyata gak teko. Ya sama melanggar sumpah berarti. Kalau orang yang melanggar sumpah seperti ini, maka dia kena kafaroh. Kafaroh itu denda untuk pelanggaran sumpahnya. Nopo kafarohnya orang yang melanggar sumpah? Memilih salah satu dari 3 hal, ya. 1, 2, 3, terserah mau yang mana. Kalau 3-tiganya tidak mampu, baru pilihan keempat. Jadi nggak harus 1 dulu, kalau nggak mampu yang kedua, kalau nggak mampu yang ketiga tidak. 1, 2, 3 bebas mau pilih yang mana. Kalau 3-tiganya tidak mampu, baru yang keempat. Nopo kafaroh sumpah? 1, memerdekakan budak. Dan budak sekarang sudah tidak ada. Dan tentu ini pilihan yang paling berat ya. Untungnya kan budak sudah tidak ada. Kalau ada ya mahal sekali kafaroh sumpah ini. Yang kedua, memberi makan 10 orang miskin. Per orang 1 mud. 1 mud itu 1/4 zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu 4 mud. Jadi kafarohnya sumpah seperti zakat fitrah 2,5 kali. Kalau biasanya zakat fitrah 3 kilo, 6, 7,5. Kalau 10 mud berarti sekitar 7,5 kilo kafarohnya sumpah. Kalau pakai uang berapa itu? Biasanya zakat fitrah minta 60 gitu. 60.000, 60, 120, 150 berarti. Sekitar segitu. Oh, nominal uangnya ya. Kalau berasnya itu tadi. Atau pilihan yang ketiga, memberi pakaian 10 orang miskin. Lah yang pakaian ini sebenarnya mudah juga. Karena ini lebih murah sebenarnya daripada makanan tadi. Karena yang dibahas di kitab fikih itu termasuk pakaian itu kerudung. Kerudung itu termasuk pakaian yang boleh dijadikan kafaroh untuk sumpah. Dan kerudung itu kalau ini kan kita misalnya cari opsi yang paling murah kan ya. Kerudung itu lek sing murah-murah 10.000 ada. Jadi kalau 10.000 beli 10 itu cuma 100.000. Ini opsi yang lebih murah daripada yang beras tadi. Ada 10.000. Kalau padosi dan marketplace itu ada kerudung yang 10.000 itu ada.
Tapi biasanya belinya langsung satu lusin atau satu kodi gitu. Itu kalau mau kafarah sumpah itu. Dan kalau ini barangkali wonten yang pernah melanggar sumpah melakukan kafarah ya. Pakaian dalam kafarah itu tidak harus tepat sasaran. Artinya kerudung ini tadi mau diberikan ke orang miskin laki-laki pun sah. Bahkan ada juga peraturan kalau di kitab fikih, aturan kafaroh pakaian ini, pakaian laki-laki diberikan ke perempuan sah. Begitu pula sebaliknya. Pakaian anak-anak diberikan ke orang dewasa sah. Pakaian orang dewasa diberikan ke anak-anak juga sah. Pokoknya memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Itu adalah kafaroh sumpah. Memerdekakan budak atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau tiga-tiganya tidak mampu, baru pilihan keempat, siyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Boleh bagusnya berturut-turut, 3 hari berturut-turut, tapi kalau tidak berturut-turut juga tidak apa-apa, boleh dipisah. Kalau melanggar sumpah, kafarohnya itu. Kalau sudah melakukan kafaroh di dunia, insya Allah di akhirat sudah diampuni sama Allah. Tapi kalau dosa melanggar sumpah di dunia tidak melakukan kafarohnya, maka nanti menghadapi hukum Allah di akhirat. Jadi hati-hati kita yang barangkali terucap sumpah itu bohong, tapi dengan sumpahnya kafarohnya itu tadi. Kemudian yang kedua, nazar. Memang biasanya pembahasan sumpah dibarengkan dengan pembahasan nazar. Napa nazar itu? Nazar itu adalah iltizamu qurbatin ghairi lazimatin ainan. Nazar itu adalah menyanggupi, berjanji, ini janji ke Allah ya, untuk melakukan ibadah yang tidak fardu ain. Jadi nazar itu adalah janji kepada Allah untuk melakukan ibadah yang tidak fardu ain. Jadi nazar itu hanya sah kalau nazarnya ibadah. Kalau nazarnya bukan ibadah, tidak sah. Aku nazar umpama kalau sembuh dari sakit, saya akan beli mobil baru. Ini nazar tidak sah ini. Kenapa? Beli mobil bukan ibadah. Ngapain nazar beli mobil? Tidak sah nazar beli mobil itu. Karena beli mobil bukan ibadah. Saya nazar kalau sembuh dari sakit ini, saya mau sedekah ke masjid 10 juta. Nah ini sah. Nazar seperti itu sah. Itu memang nazar kalau begitu. Karena memberi sedekah ke masjid itu ibadah. Saya nazar kalau saya sembuh dari sakit ini, saya akan puasa Senin Kamis selama setahun. Nazar kok bebas. Yang penting ibadah. Puasa Senin Kamis sah. Jadi nazar itu melakukan ibadah yang bukan fardu ain. Kalau nazar fardu ain enggak sah juga nazarnya. Kalau saya sembuh, saya akan sholat zuhur setiap hari. Ya enggak sah nazarnya. Masih gak nazar, memang wajib sholat zuhur setiap hari gitu. Jadi nazar itu awalnya enggak wajib, jadi wajib gitu loh. Nah, kalau sholat zuhur setiap hari itu memang dari awal wajib, jadi nazarnya tidak sah. Kalau wajib tapi tidak fardu ain, sah juga. Contohnya apa? Sholat jamaah. Sholat jamaah kan wajib, tapi fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya Allah, kalau saya sembuh atau kalau hajat saya yang ini tercapai, saya akan sholat jamaah setiap hari. Itu sah nazarnya. Karena sholat jamaah itu wajib, tapi fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya, jadi nazar itu hanya sah di ibadah yang sunnah dan fardu kifayah. Itu nazar. Dan nazar tidak harus menyebut sumpah. Nggak pakai sumpah. Emang nazar nggak pakai sumpah.
Nadar ya wallahi begitu saja. Sumpah itu wallahi, kalau nadar tidak pakai begitu. Kalau nadar ya ngomongnya itu, ya Allah saya nadar. Dan nadar itu, nadar tabarrur itu ada yang mujazah, ada yang ghairu mujazah. Mujazah itu ditaklik, digantungkan dengan sesuatu, ada syaratnya. Ada yang langsung. Jadi nadar itu bisa langsung. Langsung gimana? Saya nadar nanti saya sholat duha, umpama, ya Allah saya nadar nanti saya sholat duha 4 rakaat. Nah, tiba-tiba saja nadarnya boleh. Tapi biasanya kita nadar digantungkan dengan syarat. Kalau begini saya akan begini, kan biasanya ngoten. Ya Allah kalau saya sembuh saya akan sedekah. Kalau anak saya keterima kerja di sini saya akan ini ngasih bancaan, termasuk nadar bancaan itu sah ya, karena bancaan itu kan termasuk sedekah. Ya Allah kalau saya keterima kerja di sini, saya akan traktir teman-teman sekantor. Itu nadar sah itu, karena traktir itu kan termasuk sedekah. Jadi kalau nanti betul keterima, nadar harus dipenuhi. Dan nadar bedanya dengan sumpah, nadar itu tidak bisa diganti kafaroh. Nadar itu tidak boleh dilanggar gitu. Kalau sumpah ya sumpah sama, sumpah tidak boleh dilanggar, tapi kalau dilanggar ada kafarohnya. Kalau nadar tidak boleh dilanggar. Umpama itu tadi, ya Allah, kalau saya punya hajat ini, kalau berhasil, saya akan sedekah ke masjid 10 juta. Berhasil nadarnya, ngono wah, eman 10 juta ini. Ya boleh memberi makan 10 orang miskin saja. Mau diganti, mau dilanggar nadarnya, dipikirnya langgar di nadar seperti sumpah di nadar, seperti sumpah dilanggar. Kalau sumpah dilanggar kan tadi kafarahnya ringan kan, cuma ngasih makan atau ngasih pakaian 10 orang. Tentu ini nggak nyampe 10 juta. Nadarnya mau sedekah 10 juta, wis gak sida, wis tak langgarai nadare ganti sedekah tadi kepada 10 orang miskin, 10 mud atau 10 pakaian. Tidak bisa, kalau nadar tidak bisa dilanggar, tidak bisa diganti. Jadi kalau memang nadar mau melakukan apa, hajatnya terpenuhi, maka nadar itu harus dilakukan. Dan sebagian ulama menyebut nadar yang digantungkan seperti ini itu adalah nadar yang makruh. Tidak bagus nadar seperti itu. Ya Allah kalau saya sembuh, saya mau sedekah. Ini nadar ini nggak bagus, nadar begini nggak bagus. Kenapa? Kalau misalnya nggak sembuh, misalnya loh ya, nggak sembuh, ruginya double. Kenapa ruginya double? Sudah nggak sembuh, nggak jadi ibadah juga. Karena dari ngoten, ya Allah, saya keterima kerja di sini, saya akan puasa. Ternyata nggak keterima, kan ruginya double. Sudah nggak keterima, nggak jadi ibadah juga, nggak jadi puasa. Mestinya ya nopo, mestinya ibadahnya di depan, kata para ulama. Ya Allah saya mau puasa, mudah-mudahan barokah poso keterima kerja. Gitu. Ya Allah saya mau sedekah, mudah-mudahan dengan sedekah ini sakitnya sembuh. Ngoten, mboten lek sembuh saya sedekah, lek gak sembuh lah gak sida sedekah. Nah, makanya nadar yang seperti ini sebagian ulama memakruhkan. Kalau nadar yang tanpa alasan, bagus itu. Justru jadi motivasi penyemangat ibadah. Ya Allah saya nadar bulan ini menghatamkan Al-Quran. Tidak pakai alasan. Kalau begini nggak pakai kalau begini. Nadar saja langsung. Ya Allah saya nadar bulan ini mau menghatamkan Al-Quran. Ternyata bulan ini nggak hatam gimana? Oh jadi utang. Ya harus dihatamkan. Meskipun tidak bulan ini tidak apa-apa. Pokoknya hatam Al-Quran. Itu kalau nadar tidak ada jalan untuk melanggarnya. Kalau belum mampu melakukan ya tetap jadi tanggungannya. Sampai kapan dia mampu melakukan maka dia lakukan. Kalau sumpah tidak mampu melakukan lah beda dengan sumpah ya. Kalau sumpah misalnya wallahi bulan ini saya akan menghatamkan Al-Quran misalnya. Ini bukan nadar, ini memang sumpah. Kalau bulan ini nggak hatam Quran gimana? Kafaroh. Jadi tergantung apa yang disampaikan. Ngomongnya nadar atau wallahi.
Kalau wallahi sumpah tidak dipenuhi kena nadar. Dan apa kena kafarah? Kalau nadar tidak bisa memenuhi jadi hutang yang harus dipenuhi. Ini adalah pembahasan tentang sumpah dan nadar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya anwa'ul hukmi fi man sabaqana minal umam. Jadi adalah syariat kita, syariatnya Nabi SAW. Kalau ada dua orang bersengketa, ketentuannya adalah yang menuduh memberikan bukti, yang dituduh tidak harus memberikan bukti. Kalau punya bukti ya tentu lebih kuat, tapi dia tidak harus memberikan bukti. Yang menuduh itu yang harus memberikan bukti. Anwa'ul hukmi fi man sabaqana minal umam. Di sini ada beberapa hikayat, cerita tentang bagaimana hukum berlaku di umat-umat terdahulu. Kalau umat Nabi Muhammad kan ini hukumnya begini. Yang kita bahas, penuduh harus memberi bukti. Kalau di zaman dulu gimana? Sini ada sekian cerita, termasuk yang di pertemuan sebelumnya ada 3 qadhi yang disuap itu ya. Sampai-sampai qadhi hakim yang kena suap sampai mau mengatakan pedet adalah anak kuda. Sampai sebegitunya, gara-gara disuap bisa-bisanya bilang sapi itu anak kuda. Qila innal hukma fi zamani sayyidina Ibrahim alaihi salam kana binnar. Dikatakan bahwasanya di zaman Nabi Ibrahim hukumnya tidak seperti kita. Hukumnya bagaimana? Kana binnar. Di zaman Nabi Ibrahim penetapan hukum itu menggunakan api. Bagaimana? Fakanal muhiq yudkhilu yadahu fiha fala tahriku. Orang yang berkata benar ketika memasukkan tangannya di dalam api tidak akan terbakar. Wal mubtil idza adkhala yadahu fiha ahraqathu. Tapi orang yang berkata bohong ketika dia memasukkan tangannya akan terbakar. Dua orang sengketa, iku HP ku sampean colong. Enggak kok. Di zaman Nabi Ibrahim enggak perlu bukti-buktian. Gimana wis nyalakan api saja. Cari lilin, ayo tangannya ke api gitu. Yang berkata benar aman, yang bohong terbakar. Panas ya ngomong api terbakar. Itu hukum di zaman Nabi Ibrahim, pakai api. Yang benar tidak terbakar ya. Memang ini karena yang Allah tetapkan sebagai bentuk pembenaran kepada Nabi Ibrahim ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika dibakar tidak terbakar, maka itu pula hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar tidak akan terbakar. Tapi itu hukum di zaman Nabi Ibrahim ya. Kula jenengan jangan coba-coba begitu. Ayo pembuktian sing omongane bener gak kira kobong. Dicoba kobong temenan. Karena ini kan hukum berlaku di zaman Nabi Ibrahim, di zaman nabi-nabi lain tidak. Wa kana al-hukmu fi zaman Sayyidina Musa alaihi salam bil 'asha. Di zaman Nabi Musa beda lagi. Hukum di zaman Nabi Musa pakai tongkat. Nabi Musa itu kan punya mukjizat tongkat itu ya. Punya mukjizat tongkat. Konon katanya tongkatnya Nabi Musa itu terbuat dari kayu kauka. Konon katanya, entah benar entah tidak. Sebagaimana kapalnya Nabi Nuh juga konon katanya terbuat dari kayu kauka. Tapi ada juga yang mengatakan kapalnya Nabi Nuh kayu jati juga. Napa kalau nyebut kayu kauka? Karena mriki wonten kayu kauka. Iki wonten tasbih gede. Ini kan tasbih kauka ini. Ini kayu kauka. Kayu ini insya Allah kalau buatan keliru, insya Allah ini adalah kayu kauka. Konon katanya tongkatnya Nabi Musa kayunya seperti ini. Begitu juga kapalnya Nabi Nuh. Konon katanya, tidak ada dalil yang pasti memang tentang itu. Memang katanya-katanya saja. Pun Wangsul Malik. Nabi Musa itu punya mukjizat tongkat.
Dan di zaman Nabi Musa, ketika ada orang berselisih pendapat, bersengketa, pembuktiannya pakai tongkat itu tadi. Bagaimana? Fakanat taskunu lil haqqi wa tattaribu lil batil. Jadi dua orang yang bersengketa suruh megang tongkatnya Nabi Musa. Kalau tongkatnya diem, nah itu orang yang benar. Karena orang yang batil, orang yang berbohong, ketika megang tongkat, tongkatnya bergetar. Gerak, tongkatnya gerak, nggak bisa diem. Hukum di zaman Nabi Musa. Jadi mudah sekali pembuktiannya ya. Kenapa kok mudah? Ada nabinya. Ada nabinya. Loh, makanya kenapa kok pembuktian umatnya Nabi Muhammad kok tidak pakai hal-hal yang gampang dan mudah seperti ini? Karena syariatnya Nabi Muhammad berlaku sampai akhir zaman. Di zaman Nabi Muhammad hal-hal seperti ini bisa dilakukan. Ketika sudah ditinggal sama nabinya ya Nabi. Masa ada terus hal-hal seperti itu? Makanya kalau dulu nabi-nabi syariatnya hanya berlaku saat nabinya masih hidup. Makanya hal-hal ajaib seperti ini banyak terjadi. Di zaman Nabi Muhammad ada juga hal-hal ajaib ketika Nabi Muhammad hidup, ada banyak. Mukjizat Nabi Muhammad yang sangat nampak terlihat kan banyak juga. Termasuk misalnya di zaman Nabi Muhammad pernah mengeluarkan air dari sela-sela jemarinya. Hal-hal ajaib ini ada, Nabi Muhammad juga ada. Tapi ketika nabinya sudah meninggal, sudah wafat, hukumnya harus terus berlaku. Kalau pakai hal-hal ajaib seperti ini terus, tidak bisa. Makanya hukum di zaman Nabi Muhammad adalah bagaimana hukum ini bisa berlaku terus sampai akhir zaman, bahkan setelah ditinggal oleh nabinya. Maka itulah cara pembuktian umatnya Nabi Muhammad yang menuduh harus punya bukti. Karena itu hukum yang bisa berlaku sampai akhir zaman. Kemudian wa kana al-hukmu fi zaman Sayyidina Sulaiman alaihi salam. Zaman Nabi Sulaiman beda lagi. Fa kanat birrih, pakai angin. Karena Nabi Sulaiman mukjizatnya angin. Fa kanat taskunu lil haqqi wa tarfa'ul mubtila summa tuskituhu 'alal ard. Bagaimana di zaman Nabi Sulaiman kalau ada dua orang sengketa suruh diam di tanah lapang, kemudian ada angin berhembus. Mungkin koyok lisus muter-muter ngoten nggih wallahu a'lam. Kemudian orang yang pembohong, angin itu akan mengangkatnya. Terbang, mumbul, kemudian jatuh. Iya, lorong sih diterbangkan kemudian jatuh. Jadi kalau berani-berani berbohong sampai dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman, pengadilan Nabi Sulaiman, itulah yang terjadi. Yang hak, yang benar akan selamat, yang berbohong diterbangkan oleh angin dan jatuh terhempas. Selorong kabeh. Wa kana al-hukmu fi zaman Dzulqarnain. Kemudian ada lagi hukum zamannya Dzulqarnain. Dzulqarnain itu raja yang diceritakan di akhir surat Al-Kahfi, Raja Dzulqarnain. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada juga yang mengatakan tidak. Di Al-Quran ada selain 25 nabi itu ada 4 orang lain yang satu nabi. Di Al-Quran itu ada disebut nama seorang nabi tapi tidak wajib diketahui. Ada namanya Nabi Uzair. Di Al-Quran ada Nabi Uzair. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Jadi kalau orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, Nabi Isa anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Nabi Uzair anak Allah. Nama Uzair ada di Al-Quran. Tapi ini tidak termasuk 25 nabi yang wajib diketahui. Dan juga ada ceritanya di surat Al-Baqarah. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Itu nabi yang Allah tidurkan 100 tahun. Jadi kalau ada Ashabul Kahfi Allah tidurkan 300 tahun, Nabi Uzair ini Allah tidurkan 100 tahun. Nabi kalau Uzair. Ada 3 orang lain di Al-Quran
yang bukan nabi, tapi sebagian menyebutkan mereka nabi. Sinten mawon satu Luqman Al-Hakim. Di surat Luqman itu, qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ada surat Luqman di Al-Qur'an. Itu ada yang menyebutkan beliau nabi, ada yang bilang bukan nabi tapi orang bijak saja. Bagaimana beliau bisa mendapatkan kebijaksanaan? Kana yatalammad inda alfi nabi. Beliau bukan nabi tapi berguru kepada 1000 nabi. Gurunya niku 1000 nabi. Ada yang menyebutkan begitu, ada yang menyebut beliau memang nabi, Luqman Al-Hakim. Kemudian yang kedua Dzulqarnain. Ada yang menyebut beliau nabi, ada yang menyebut bukan nabi, cuma raja saja. Raja yang adil dan soleh. Kemudian yang ketiga, ini juga khilaf, ada yang menyebut nabi, ada yang menyebut bukan, adalah Khidir. Khidir tapi nggak ada namanya di Al-Quran. Nggak ada namanya di Al-Quran. Fawajada abdun min ibadina. Di Al-Quran hanya disebut hamba kami. Hamba kami. Itu Khidir, disebutkan ceritanya di dalam Al-Quran, tapi tidak disebut namanya. Ada lagi Nabi Yusha sebenarnya di Al-Quran. Di surat Al-Kahfi itu, idh qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Jadi Nabi Musa di surat Al-Kahfi, ini kan hari Jumat ya, sunnah baca surat Al-Kahfi. Nabi Musa ketika mencari Khidir itu ditemani muridnya. Di Al-Quran disebut fatahu, pemuda yang mendampingi Nabi Musa. Tidak disebut namanya, tapi di tafsir disebut pemuda yang mendampingi Nabi Musa bernama Yusha. Itu adalah muridnya Nabi Musa yang nanti jadi nabi juga, namanya Yusha. Orang Arab menyebutnya Yusha, orang Nasrani menyebutnya Yosua. Jadi Joshua itu nama nabi. Joshua, Yusha, muridnya Nabi Musa. Kembali. Wa kana al-hukmu fi zaman Dzulqarnain bil ma. Di zaman Dzulqarnain alat menyelesaikan sengketanya adalah pakai air. Gimana pakai air? Fakana idza jalas alaihil muhiq jamat wa idza jalas alaihil mubtil dzab. Jadi disiapkan wadah air gitu, entah sungai atau apa, entah di sungai entah di wadah. Pokoknya orang disuruh duduk di atas air. Kan? Hebat-hebat juga ini nabi-nabi zaman dulu. Jadi orang yang jujur yang benar dia bisa jalan duduk di atas air. Airnya jadi padat. Enggak napa mboten tenggelam ya. Wa idza jalas alaihil mubtil dzab. Tapi kalau yang orang bohong maka dia akan ya normalnya orang kalau di atas air gitu tenggelam. Nah, terakhir wa kana al-hukmu fi zaman Dawud alaihi salam. Terakhir adalah hukum di zaman Nabi Dawud alaihi salam. Bisilsilatin mudlatin minas sama'i inda sukhrah allati fi baitil maqdis. Ada tali yang menjulur dari langit sampai ke batu besar yang ada di Baitul Maqdis. Kalau biasanya kita pernah lihat gambar Baitul Maqdis, ada masjid yang kubahnya kuning gitu. Itu Masjid Sukhrah. Bukan Masjidil Aqsa-nya. Di yang kubah kuning, Masjidil Aqsa tidak berkubah kuning. Karena banyak orang salah paham, dikira yang kubah kuning itu yang Masjidil Aqsa. Tidak, Masjidil Aqsa tidak bukan yang kubah kuning itu. Yang kubah kuning itu Masjid Sukhrah, di mana di situ ada batu yang dulu di batu itu tempat singgasananya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman setelahnya. Kemudian juga batu itu tempatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan Mi'raj, buruknya diparkir di situ. Itu titik naiknya Nabi dari bumi ke langit. Jadi Aqsa ini kan kompleks besar gitu. Ada ada berapa masjid? Pokoknya tidak cuma satu masjid di kompleks Aqsa itu. Ada Masjidil Aqsa, ada masjid yang lain lagi, termasuk ada Masjid Sukhrah itu. Ada batu di situ. Tapi tidak benar kalau dibilang batunya terbang, tidak benar. Ada hoax gitu ya. Katanya ada batu di kompleks Masjidil Aqsa yang batunya melayang. Katanya
karena mau ikut Nabi Mi'raj. Tidak benar. Tidak ada batu melayang di kompleks Aqsa, tidak ada. Hoax itu. Cuman batunya memang ada. Yang di situ dulu di zaman Nabi Daud alaihissalam ada tali terjuntai dari langit sampai ke tempat itu. Fakanu ya'tuna ilaiha. Mereka kalau ada sengketa datang ke situ. Faman kana muhiqqan tanawalaha biyadi wa illa fala yatanawaluha. Pembuktiannya bagaimana? Kalau ada orang sengketa, suruh megang tali itu. Kalau orang benar, tangannya sampai. Jadi talinya turun bisa dipegang. Tapi kalau orangnya bohong, talinya tinggi, nggak nyampe dia ngambil tali itu. Di zaman Nabi Daud begitu. Fattafaqa, sampai kemudian ada peristiwa yang menyelesaikan semua itu. Peristiwa yang mengubah hukum itu. Apa yang terjadi? Auda'a rajulun jauharatan thaminatan inda rajul. Suatu kali di zaman Nabi Daud, ada orang menitipkan benda berharga, permata atau berlian gitu, dititipkan ke orang. Wa ghaba anhu muddah tawila, terus orangnya pergi. Jadi ada orang mau pergi, nitip, Pak, kula nitip harta berharga, entah permata atau berlian gitu. Summa jaa yatlubuha fa angkaroha. Setelah sekian waktu dia pulang minta, mana permata saya? Ingkar dia. Permata apa? Enggak ada kok. Loh, saya nitip sampean. Enggak nitip, ingkar dia. Faqala lahu imdi ma'i ila silsilah natahakam indaha. Ya udah, ayo kita ke talinya Nabi Daud saja. Akhirnya orang yang dititipi ini ternyata pinter bijui tapi. Ternyata pinter bijui. Ya napa? Permatanya itu tadi dia bikin tongkatnya dilubangi di dalamnya, berlian atau permata tadi dimasukkan di dalam tongkat itu, terus tongkatnya ditutup. Kemudian berangkat ke talinya Nabi Daud, bawa tongkat dia. Saat mau ngambil tali, dia bilang, cekel sik tongkatku. Oleh si pembohong tadi, oleh yang dititipi, yang mengingkari dititipi permata, sampean pegangkan dulu tongkat saya. Dipegang oleh orangnya yang nitip tadi. Kemudian dia berkata, ya Allah, kalau memang permatanya sudah saya berikan kepada orang itu, sampaikan tali itu kepada saya. Turun talinya, bisa dipegang. Memang sudah dikasihkan, tapi disembunyikan di dalam tongkat. Kalau memang permatanya sudah saya berikan kepada orangnya, turunkan tali itu. Talinya turun, dipegang. Kemudian, wes, saya sudah, sekarang giliran sampean. Diminta lagi mana tongkat saya. Kemudian orangnya, ya Allah, kalau memang permatanya belum dikembalikan kepada saya, turunkan talinya. Turun talinya, dipegang juga. Akhirnya Nabi Daud yang bingung, loh, wong ini kan tidak mungkin dua-duanya benar. Kan mesti salah satunya bohong, satunya jujur. Nah, akhirnya pundi niki. Wa falamma asbaha Daud alaihi salam ra'as silsilata qad rufi'at. Ketika Nabi Daud bingung, ya udah kita pending berarti. Masalahnya kita pending sampai besok. Mungkin lagi error malaikatnya sing entah, mungkin di langit itu ada yang menarik ulur talinya, wallahu alam. Ini ceritanya Nabi Daud. Dan ini ini buatan seperti cerita-cerita karomah yang kita dengar belakangan ini. Ini ceritanya Nabi Daud, mukjizatnya Nabi Daud ini. Dan kita tidak bisa membuktikan kebenarannya karena ini sudah terjadi di masa yang lampau. Kita hanya bisa baca ceritanya. Ketika besoknya mau dihukum lagi kan, ternyata tali itu sudah tidak ada. Ra'as silsilata qad rufi'at. Ternyata tali itu sudah diangkat ke langit, tidak ada lagi. Wasarul hukmu min hina idzin bil bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Dan sejak saat itu Allah memberi hukum baru yang berlaku sampai hari ini. Napa itu tadi? Bayyinah 'alal mudda'i, orang yang menuduh harus memberi bukti, wal yamin 'ala man ankar, orang yang ingkar cukup pakai sumpah. Jadi ternyata hukum yang kita berlakukan sekarang dari zaman Nabi Muhammad itu sudah berlaku sejak Nabi Daud alaihissalam. Sejak zamannya. Jadi setelah itu mantu Nabi Daud, mungkin terakhir Nabi Sulaiman itu yang beda ya. Nabi Sulaiman kan anaknya.
Tapi setelah itu, setelah Nabi Dawud itu sinten? Dawud, Sulaiman, setelahnya masih ada nabi, beberapa nabi kan. Napa urutannya? Ada Idris, Nuh, Hud, Salih, wa Ibrahim, kullu mutabarritu wa Ismail, Ishaq, kadza Yaqub, Yusuf wa Ayyub, Dada, Syuaib, Harun wa Musa wa Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, masih ada Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya. Masih ada 4 nabi, Ilyas, Yunus, Zakaria dan Yahya setelah Nabi Dawud. Dan Nabi Muhammad juga. Berarti 5 nabi setelah Nabi Dawud itu sudah menggunakan hukum ini, bahwa orang yang menuduh, orang yang mengaku harus memberi bukti. Yang ingkar cukup dengan sumpah saja. Selesai. Wa huwa hadisun hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Rawahul Baihaqi. Diriwayatkan oleh imam namanya Imam Baihaqi. Imam Baihaqi. Wal Baihaqi, ini ada sedikit sekali cerita Imam Baihaqi. Ismuhu, nama aslinya Ahmad Ibnul Husain. Banyak para ulama ini yang terkenal tidak dengan nama aslinya ya. Termasuk imam kita, Imam Syafi'i kan bukan nama aslinya. Imam Syafi'i kan namanya Muhammad bin Idris ya. Muhammad bin Idris bin Usupe bin Sinten, kemudian kakeknya yang keempat kalau tidak salah namanya Syafi'. Muhammad bin Idris bin siapa bin siapa bin siapa bin Syafi' begitu. Jadi Imam Syafi'i itu nisbah kepada kakeknya yang keempat. Imam Malik ya, kalau Maliki namanya memang Imam Malik, namanya Malik bin Anas. Hambali itu bapaknya, namanya Ahmad bin Hambal. Imam Abu Hanifah juga namanya Nu'man bin Bashir. Jadi banyak ulama yang terkenal tidak dengan nama aslinya. Imam Ghazali namanya bukan Ghazali. Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. 3 generasi namanya Muhammad semua. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail. Imam Nawawi namanya Yahya bin Syaraf. Jadi bukan nama aslinya. Tapi banyak kaum muslimin yang memberi nama anaknya dengan nama itu ya tidak apa-apa juga ya. Anaknya dikasih nama Ahmad Ghazali, Muhammad Ghazali ya tidak apa-apa. Muhammad Nawawi tidak apa-apa. Termasuk Syekh Nawawi Banten itu kan namanya Nawawi memang. Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Kalau yang Imam Nawawi namanya Yahya. Ada banyak orang anaknya dikasih nama Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i sendiri namanya bukan Syafi'i. Imam Syafi'i namanya Muhammad. Ya tidak apa-apa. Termasuk Imam Baihaqi, terkenalnya Baihaqi, nama aslinya Ahmad bin Husain. Balaghat tasanifuhu nahwul alaf. Karangan kitab beliau sampai 1000 kitab. Jadi pernah ada masa ya, ini sedikit ya, tinggal penutupnya sedikit Imam Baihaqi. Pernah ada masa di Khilafah Abbasiyah, ulama sangat dihargai. Di masa Abbasiyah, orang-orang alim, para ulama sangat dihargai. Santri saja, tulabul ilm, para santri belajar itu digaji. Di masa Daulah Abbasiyah, jangankan ustadz kiai ini, muridnya ngaji ini digaji. Makanya keilmuan benar-benar hidup di masa Abbasiyah itu masa keemasan Islam, masa kejayaan Islam kan daulah di masa Abbasiyah, Daulah Abbasiyah. Sebelum Utsmani ya, daulah besar pertama Umayyah, kemudian Abbasiyah itu, kemudian Utsmani terakhir. Di masa Abbasiyah orang-orang berilmu sangat dihargai, murid saja digaji. Orang alim, wah ini bagaimana orang alim dihargai di zaman Abbasiyah. Ulama-ulama yang ngarang kitab, ya, kitabnya itu ditimbang, kemudian dia dibayar dengan emas seberat kitabnya. Di Daulah Abbasiyah terjadi seperti itu. Kitab, betul-betul kitab ya, kitab. Satu kitab itu berapa? Itu kok kilo sampai kilo atau buatan. Tapi kalau kitab-kitab yang berjilid-jilid mesti sampai kilo. Lah ini Imam Baihaqi ini karangan kitabnya 1000 kitab. Kira-kira berapa kilo kitabnya beliau ini? Dan digaji dengan emas seberat kitabnya. Itu pernah terjadi seperti itu di masa Daulah Abbasiyah. Makanya, bukan karena itu ya. Itu salah satu motivasi. Tapi tentu mereka ya kok cari akhirat. Tapi mereka dihargai, dihormati seperti itu oleh Daulah
Islamiyah di zaman tersebut. Wa'tana bi jami'i nususi Syafi'i wa takhriji ahadisi hatta qala fihi Imamul Haramain. Ini salah satu pujian kepada Imam Baihaqi, ma min syafi'iyyin illa wa li syafi'i alaihi minnah illa al-Baihaqi fa inna lahu 'ala syafi'iyil minnah. Imam Haramain mengatakan ketika memuji Imam Baihaqi, semua orang yang bermadhab Syafi'i hutang jasa kepada Imam Syafi'i. Kita semua berhutang jasa kepada Imam Syafi'i. Oh, hutang budi kok, hutang jasa. Kenapa sih benar hutang budi atau hutang jasa? Oh iya, pokoknya itulah ya. Semua orang yang bermadhab Syafi'i punya hutang budi kepada Imam Syafi'i kecuali Ahmad bin Hasan al-Baihaqi. Kata Imam Haramain, fa inna lahu 'ala Syafi'iyil minnah. Imam Syafi'i yang punya hutang budi kepada beliau. Kenapa? Karena Imam Baihaqi ini yang mengarang banyak kitab yang kitab-kitabnya menolong madhabnya Imam Syafi'i. Wulida bi Baihaq, dilahirkan di Baihaq sanata arba' wa thamanin wa thalathami'ah, tahun 384. Wa mata bi Nisabur sanata thaman wa khamsin wa arba'mi'ah, wafatnya di Nisabur, ini di Iran ya. Baihaq, Nisabur ini Iran. Dulu Sunni. Dia jadi Syiah kan baru aja ketika revolusinya Khomeini. Sebelumnya ya beratus-ratus tahun sejak Persia ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Fatihul Qadisiyah, penakluk Qadisiyah Iran. Sejak awal ditaklukkan oleh kaum muslimin Sunni dia. Sampai baru masa Khomeini dia jadi Syiah. Dulu banyak sekali ulamanya. Imam Baihaqi, beliau lahir dan meninggal di Iran. Wa hiya qarya ala 20 farsakhan min Nisabur. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah, mudah-mudahan diberikan istiqamah yang memasuki apa niki tahun baru Hijriyah ya. Tahun baru kemarin tapi tanggal satunya beda ya. Ada yang tanggal 1 hari nopo kemarin ini? Selasa, ada yang Rabu. Yang Selasa berarti Asyuranya Kamis depan. Yang Rabu Asyuranya Jumat depan. Asyuranya. Kan itu sunnah puasa Asyura, kata Nabi menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Kalau cuma mau puasa Asyura, kalau yang Asyuranya Kamis tidak apa-apa, puasa Kamis saja. Yang Asyuranya ikut Jumat lah, menyendirikan puasa hari Jumat itu makruh. Jadi kalau jenengan yang ikut tanggal 1-nya Rebu, berarti Asyuranya Jumat, maka hendaknya jenengan tambahi puasanya dengan hari Kamisnya atau hari Sabtunya. Jadi makruh berpuasa di hari Jumat saja. Karena di hari Jumat banyak Jumat berkah. Lek puasa di Jumat, Jumat berkah. Mungkin Jumat berkahnya bisa dipindah ke Maghrib. Apapun itu ya. Apapun itu perbedaan pendapat seperti ini lumrah sekali ya. Kalau masalah Ramadan saja kita bisa menerima kok. Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha kita bisa menerima perbedaan pendapat. Tentu seharusnya kita juga bisa menerima perbedaan awal tahun dan konsekuensinya kan ke Asyuranya. Mungkin kalau jenengan dibaringi sehat wal afiat, istiqamah, bisa melakukan ibadah, terkhusus yang ibadah dekat ini adalah puasa Asyura, mudah-mudahan bisa melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lafu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.